Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengerjakan psikotes. Psikotes merupakan alat atau sarana bagi psikolog untuk dapat memahami secara utuh berbagai aspek psikologi individu agar dapat memberikan gambaran atau profil seseorang. Setiap orang yang mengikuti tes tersebut. Dalam psikotes atau tes psikologi ada 3 aspek yang diukur, yaitu kecerdasan, kepribadian, dan juga sikap atau cara kerja. Aspek kecerdasan digunakan untuk mengetahui kecerdasan secara umum atau kecerdasan secara spesifik seperti kemampuan menganalisa atau kemampuan berhitung. Aspek kepribadian digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, lingkungan baru, maupun tugas-tugas baru. Sedangkan aspek sikap atau cara kerja digunakan untuk mengetahui semangat kerja, motivasi berprestasi, kerjasama dalam tim, kepemimpinan, inisiatif, dan juga hal lain yang berkaitan dengan cara kerja. Tujuan dari tes psikotes itu sendiri adalah untuk mencari orang dengan karakteristik yang tepat untuk mengisi sebuah posisi di perusahaan, yakni seorang karyawan yang diharapkan sanggup untuk menjalankan tugas-tugas yang akan dibebankan kepadanya dengan hasil terbaik. Oleh sebab itu, jika Anda selalu gagal dalam tes psikotes kerja, janganlah bersedih. Tidak ada istilah gagal dalam psikotes, karena ketika Anda dinyatakan gagal, itu berarti indikasi kuat bahwa Anda kurang cocok dengan pekerjaan yang Anda lamar. Ya, jadi ketika gagal berarti Anda dipersilahkan untuk menemukan atau mencari pekerjaan lain yang cocok dengan Anda. Ya, oke. Kemudian selanjutnya, tips sebelum mengerjakan psikotes. Ya, yang pertama ini yang sudah saya tampilkan, istirahat yang cukup. Istirahat itu penting. Jadi ketika akan tes psikotes, pada malam harinya atau sebelum tes itu harus istirahat yang cukup agar kita tidak terlalu lelah sehingga pada saat tes pemikiran atau pikiran bisa jernih. Oke, istirahat itu penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah mempelajari contoh soal psikotes. Ini sangat penting. Paling tidak di sebulan sebelum tes atau seminggu sebelum tes ini kita maksimalkan mempelajari contoh-contoh soal psikotes. Semakin kita banyak mempelajari referensi soal tentang psikotes, itu semakin kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk soal psikotes. Dan nantinya ketika kita ditemukan dengan soal psikotes, kita tidak kaget. Tuh ya, oke. Kemudian isi perlu terlebih dahulu. Ya, ini penting. Jadi ketika kita akan belajar di hari-hari sebelum tes, kita juga perlu mengisi perut. Namun disarankan juga jangan terlalu kenyang, karena kalau terlalu kenyang itu biasanya kurang baik dan jadinya mengantuk. Secukupnya, yang penting bisa untuk mengganti energi yang digunakan untuk belajar. Ini sebelum tes jauh-jauh hari juga belum belajar harus isi perut, apalagi sebelum mengerjakan soal tes psikotes. Oke. Ya. Selanjutnya, mencari tahu lokasi tes. Ya. Biasanya ini lokasi tes psikotes harus kita cari tahu. Karena apa? Kadang-kadang lokasinya belum kita ketahui.
Sekarang gampang, kalau lokasi tes bisa kita temukan melalui Google Map. Jadi pastikan kita tahu lokasinya. Jadi pada saat tes kita tidak mencari lokasi tes. Kemudian datang tepat waktu. Ini sangat penting. Datang tepat waktu artinya tidak tepat pada waktu tes, tapi minimal 30 menit atau bahkan 60 menit sebelum tes dimulai kita sudah berada di lokasi tes. Mengapa? Karena tentunya pada saat sebelum tes kita harus mempersiapkan yang namanya mental. Apabila kita datang langsung tes, langsung masuk waktu tes, otomatis persiapan mental kita kurang. Jadi kita akan kaget dan mengurangi tingkat konsentrasi. Oke. Kemudian berdoa. Sebelum tes, meskipun sebelum pelaksanaan ataupun bahkan jauh sebelumnya, kita harus berdoa. Berdoa itu tidak hanya berdoa memohon kepada Tuhan pada saat akan tes, tetapi setelah sholat, ya, doa mungkin bisa kalau yang beragama Muslim ya, sholat tahajud, atau pokoknya kita berserah, kita memohon kepada Tuhan, berdoa. Itu sangat penting, karena seberapapun kita pintar, jika Tuhan Allah tidak meridhoi, mustahil. Kemudian ini juga sangat penting, kita harus meminta izin dan restu kepada kedua orang tua. Ingat, ibu dan bapak kita harus kita mintakan izin dan restu, karena izin dan restu dari kedua orang tua merupakan bagian dari restu Tuhan atau Allah. Oke? Minta izin dan restu dengan tulus dan ikhlas. Sampaikan dengan bahasa yang halus dan ketulusan hati akan tujuan yang akan kalian lakukan. Bila perlu bersujud di hadapan orang tua, memohon restu, izin agar benar-benar kedua orang tua meridhoi, merestui akan usaha yang kalian lakukan. Kemudian mempersiapkan seluruh keperluan ujian. Ya, mempersiapkan seluruh keperluan ujian ini penting. Karena apa? Jika pada saat pelaksanaan ternyata ada keperluan yang belum terpenuhi, contoh kartu tes, ternyata pada saat pelaksanaan tertinggal, tidak dipersiapkan di dalam map ataupun tas yang akan dibawa, ini berbahaya, ini akan mengurangi konsentrasi. Bahkan bisa jadi kalau tidak ada kartu tes tidak boleh ikut ujian. Pokoknya semua persiapan tes, persiapan ujian harus disiapkan sebelumnya dengan benar-benar baik. Oke, kemudian perhatikan instruksi tim penguji. Nah, untuk tips ini dilaksanakan pada saat pelaksanaan psikotes. Pada saat pelaksanaan, kalian harus memperhatikan instruksi dari tim penguji. Ya, benar, ini harus diperhatikan. Karena apa? Karena apabila kita tidak memperhatikan, nanti bisa jadi apa petunjuk dari tes yang disampaikan oleh tim penguji kita tidak mendengarkan dan tes kita bisa gagal. Oke. Kemudian lewatkan soal yang sulit atau kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Ini penting karena apa? Soal yang sulit itu jangan menjadi patokan kita untuk menyelesaikan dengan harus selesai, harus bisa, yang sulit harus bisa dikerjakan. Itu tidak, tapi lewati dulu, kerjakan yang mudah dulu, yang sulit nanti dikerjakan setelah waktu tersisa, ya, dipelajari setelah yang mudah terselesaikan. Oke, artinya nanti yang mudah itu pasti benar sudah kita ketahui berapa, dan yang tinggal yang sulit kita targetkan untuk dimaksimalkan agar bisa mengerjakan. Kemudian yang berikutnya ini pada saat pelaksanaan tes, baca dan pahami soal dengan baik, dengan seksama, ya. Jangan sampai kita membaca soal dengan cepat tapi tidak seksama. Artinya jangan sampai ada bagian kalimat yang tidak kita baca, terlewat. Bahaya itu. Soal harus dibaca dengan seksama agar jawaban bisa dijawab dengan benar. Selain soal,
pilihan jawaban jika ada itu harus kita juga baca dengan baik dan seksama. Berikutnya, pada saat pelaksanaan tes juga kita jangan malas untuk mengoreksi akan jawaban yang sudah kita kerjakan. Ini dilakukan apabila waktu masih ada. Oke? Ini berdoa dan persiapkan mental. Ini dilaksanakan pada saat setelah semua soal selesai dikerjakan. Kan sudah mau mengakhiri tes, kita berdoa dan persiapkan mental. Apapun hasilnya kita harus siap, kita harus pasrah. Hasilnya adalah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Oke? Karena kita yakin usaha itu pasti akan sesuai dengan hasil yang kita peroleh. Nah, ini setelah tes berakhir, mungkin setelah pulang atau sampai di rumah, kita terus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Jangan setelah tes kita sudah tidak berdoa, terus berdoa, terus memohon. Ya, jangan patah semangat untuk berdoa setelah selesai kepada Tuhan. Yang selanjutnya, setelah tes kita jangan menyalahkan diri sendiri. Jika ternyata Anda kurang maksimal dalam mengerjakan soal, misalkan begini, aduh, saya tadi soal nomor 15 ternyata salah, harusnya begini. Kita jangan menyalahkan. Apabila ada kekurangan maksimal dalam mengerjakan, itu kita pasrah. Semoga setelah kita pasrah, kita tidak menyalahkan diri sendiri, itu menjadi suatu kelegaan hati, tidak risau ya, tidak gelisah. Kita menjadi selalu bahagia. Kemudian itulah tips dan triks bagaimana saat kita sebelum, saat, dan setelah mengerjakan tes psikotes. Demikian sesi berbagi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, semangat, dan semoga sukses. Hal kecil yang saya sampaikan semoga menjadi kebermanfaatan yang besar untuk kalian semua. Tetap semangat, sukses selalu. Salam literasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.